Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar meskipun hanya online. Nah, untuk sekarang pertemuan pertama kita akan belajar PPKN mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke, yang pertama, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang tahun 1945. Nah, di sini kalian tahu apa yang dimaksud dengan kekuasaan itu? Oke, sekarang kita amati gambar yang berikut. Nah, di situ kita melihat ada gambar kabinet kerja periode 2014 dan 2019. Jadi di situ menjelaskan bahwa suatu pemerintahan itu bukan hanya dipimpin oleh seorang presiden saja, tetapi dia juga mempunyai kabinet-kabinet atau tim yang bekerja sama untuk menyelenggarakan atau memajukan negara Republik Indonesia. Nah, pejabat negara yang disebut pemerintah, disebut itu adalah yang berkumpul tadi itu kita bisa sebut dengan pemerintah. Pemerintah itu bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Jadi semuanya cita-citanya untuk memajukan tujuan memajukan negara. Yang kedua, sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan. Yang pertama ada pemerintahan pusat dan yang kedua ada pemerintahan daerah. Oke, yang pemerintahan pusat dalam arti luas yaitu pemerintahan yang ada di pusat kemudian dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangan sudah diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Contohnya, jadi segala sesuatu itu tidak hanya mementingkan diri sendiri, semua itu ada undang-undangnya. Nah, undang-undangnya tersebut berfungsi untuk mengatur segala kegiatan yang ada di dalam maupun di luar. Jadi tidak boleh semena-mena, harus mengikuti peraturan yang berlaku. Kemudian pemerintah pusat dalam arti sempit dilaksanakan oleh lembaga eksekutif yaitu presiden, wakil presiden, kementerian negara, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Jadi semuanya sudah ada peraturannya gitu. Jadi yang tadi yang arti sempit dan arti luas itu sangat berbeda. Kemudian pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Yang kedua, pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan DPRD. Jadi ada yang dari pusat DPR, kemudian yang dari daerah disebut dengan DPRD. Kemudian sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, sistem pembagian kekuasaan negara di negara Indonesia secara sederhana kekuasaan diartikan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Kemudian contohnya nih, dalam kehidupan di sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Apabila terlambat, tentu saja kalian akan mendapat teguran dari guru. Nah, begitu juga dengan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Indonesia itu sama. Kalau kalian misalkan mengikuti aturan pemerintah, maka di biasa kita itu akan menjadi teratur hidupnya.
akan mengikuti alur, terus akan bisa bermanfaat. Kecuali kalau kita tidak mengikuti aturan, seperti contoh yang tadi di sekolah. Kemudian, apakah negara juga mempunyai kekuasaan? Ya, mempunyai kekuasaan. Karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Jadi dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kemudian apa yang dimaksud dengan kekuasaan negara? Nah, kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Jadi, kekuasaan negara itu merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta kewenangan. Kemudian, teori pembagian kekuasaan. Teori pembagian kekuasaan dibagi menjadi dua. Yang pertama oleh John Locke dan Montesquieu. Yang menurut John Locke itu ada 3 macam. Yang pertama adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau federatif. Kemudian menurut Montesquieu menyempurnakan bahwa legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu disebut dengan trias politika. Selanjutnya, konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. Menurut Kusnardi dan Ibrahim menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan, separation of power, dan pembagian kekuasaan, division of power. Jadi ada dua, ada separation of power, pemisahan kekuasaan, dan pembagian kekuasaan atau disebut dengan division power. Kemudian DPR menjalankan tugasnya sesuai dengan kekuasaan bagiannya. Salah satunya fungsinya adalah pengawasan. Jadi DPR itu mengawasi segala sistem pemerintahan, tugas utamanya. Terus kemudian bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut oleh negara Indonesia? Yang pertama, pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu kekuasaan secara horizontal dan kekuasaan secara vertikal. Nah, horizontal itu rata, vertikal itu ke bawah. Jadi semua ada bagian-bagiannya, nanti dibahas satu-satu ya. Kita lanjut kepada lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD RI Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar itu mengatur di bawahnya itu ada BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY. Nah, mereka itu adalah suatu lembaga, di mana lembaga ini dinaungi oleh Undang-Undang 1945 yang di dalamnya sudah diatur. Jadi segala sesuatunya ada peraturannya. Kemudian menurut John Locke yang tadi, Ibu balik lagi, John Locke itu ada 3 kekuasaan yang dibagikan. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk